Dengar baik-baik saudara. Kita diberkati sebagai berkat roh. Ya, shalom. Saudara masih semangat? Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita sudah mendengarkan bagaimana Yesus akan datang pada kali yang kedua dan akan segera datang, itu berbicara tentang eskatologi. Ya, tetapi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan lagi dalam bentuk lain bahwa sebenarnya ya Yesus itu memang akan datang pada kali yang kedua dalam kemuliaannya untuk mengangkat gereja yang setia dan yang sempurna. Tetapi apakah Yesus sementara tidak datang dalam dunia, saudara? Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 9. Di dalam terang, di dalam kebenaran, dia sebenarnya sementara datang ke dalam dunia. Karena itu mari kita akan kembali melihat dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saudara, kita perhatikan baik-baik ayat firman Allah ini. Dan firman Tuhan yang kami sampaikan tidak bertentangan, tetapi saling memperlengkapi, saudara. Tetapi pada malam tadi menyampaikan tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, itu yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan dan para malaikat. Tetapi yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus itu, saudara, dia berbicara bukan kedatangannya kali yang kedua, tetapi kedatangannya yang sedang datang ke dunia. Kita melihat di sini, saudara, pertama dia katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu sudah pasti, berarti bahwa di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal, dan memang sudah ada tempat itu untuk kita tinggali. Sudah tersedia tempat itu untuk umat-umat Allah tinggal. Ya. Ini berbicara, saudara, bahwa dia telah menyatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, supaya tidak ada seperti beberapa waktu yang lalu dari Pak Benyamin mengatakan bahwa di sana Yesus itu sementara bekerja bangun rumah. Ya. Ketika rumah itu selesai sesuai dengan kesaksian orang yang bangkit dari kematian yang pergi ke sorga, saudara, kita harus memegang firman Allah berkata sekalipun orang yang bangkit dari antara kematian akan memberikan kesaksian kepada orang-orang, tetap tidak akan bisa berubah kalau namanya tidak akan berubah. Ya. Pada peristiwa Lazarus dan orang miskin, ya. Lazarus dan orang kaya, Lazarus yang miskin dan orang kaya. Bagaimana Lazarus meminta supaya si Lazarus ini disuruh untuk pergi menyampaikan kebenaran kepada keluarganya yang ada di bumi. Dan apa firman Allah berkata, sekalipun orang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi jangan kita menjadi orang rohani, menjadi orang percaya kepada Tuhan oleh karena kita mendengarkan kesaksian. Ingat, kesaksian itu hanya untuk membangun kita. Tetapi kalau itu untuk membuat kita beriman, menjadi percaya kepada Tuhan, saudara, itu mungkin kita keliru. Sebab yang membuat kita percaya, membuat kita beriman oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi di sini, saudara, berarti di rumah Bapa itu sudah banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya, tentu aku mengatakannya kepadamu. Tentu pasti Tuhan mau bilang, baru dia mau bikin buat itu tempat. Nah, kenapa sampai ada yang katakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ingat, saudara, Tuhan berbicara untuk dua hal, yaitu kedatangannya nanti pada kali yang kedua, kepergiannya ke surga. Ya, kepergiannya ke surga itu kemana? Apakah ke tempat di mana Bapa? Sehingga di sana dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Berarti ada dua pribadi di sana. Sementara kita mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, adalah satu, berdasarkan catatan kebenaran firman Allah yang kita percayai. Tetapi kenapa Yesus ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah? Nah, ini yang harus kita akan pelajari. Dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat
Yesaya pasal 66 ayat yang pertama, ayat yang 1. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Di tempat apakah yang akan menjadi perhentiannya? Jadi saudara, ayat yang pertama bagian A, kita akan lihat di sana bahwa langit adalah tahtaku. Sehingga ketika tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 yang dibacakan oleh Pak Gembala, bahwa ketika dia sudah sampai di langit, dia ditutup oleh awan-awan. Sebab sampai pada hari ini kita belum tahu itu kerajaan surga ada di mana. Apakah ada di atas langit, di mana? Kita belum tahu. Kita masih berusaha saudara untuk mencari tahu, tetapi tidak perlu kita mencari tahu di mana itu kerajaan surga. Yang kita percaya bahwa kerajaan surga nanti akan turun dari langit. Itu firman Allah berkata, ya, bahwa Yerusalem baru akan turun dari kerajaan surga. Kerajaan surga itu akan turun dari langit. Dari manapun, bagaimanapun bentuknya nanti, yang satu yang harus kita tahu bahwa di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Dan kita tahu bahwa di langit itu tempatnya indah, saudara, tahtanya Allah. Di langit itu adalah tempat tahtanya Allah, sedangkan bumi adalah tumpuan kakinya. Berarti Allah itu bisa dia berada di atas, tetapi juga dia berada di bumi. Untuk lebih membenarkan lagi, saudara, kita lihat di dalam Lukas 17 ayat yang 21. Lukas 17 ayat yang 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, ya 21. Coba ayat 20. Ya, betul itu. Ya, biar betul. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab kepadanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Disitulah Yesus sementara bekerja sekarang. Seperti mimpi daripada Yakub, ya. Mimpi Yakub menjelaskan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga Yakub memimpikan ada tangga yang tingginya sampai di langit, dan dia melihat malaikat itu naik turun. Siapa itu malaikat? Berbicara tentang hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran, dan tangga itulah jalan yang disebut akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita baca saudara, Kejadian pasal 28 ayat yang ke-12. Kejadian 28 ayat yang ke-12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun dari. Ingat saudara, kenapa? Karena kasih karunia Allah, karena kemurahan Allah, Yesus menjadi tangga, harus dilahirkan di bumi, dilahirkan di sebuah kandang yang indah, di dalam segala kesederhanaannya, hingga ujungnya sampai di langit. Malaikat naik turun. Yesus itulah yang dimimpikan oleh Yakub pada waktu itu, sehingga dia membangun di sana saudara mesbah untuk diperingati, sehingga Betel itu adalah tempat memuji memuliakan Tuhan, dan Betel itu akan datang kembali untuk melengkapi Sion. Haleluya, luar biasa saudara. Firman Allah, saya betul-betul sadar seperti ada rasa seperti apa ketika saya merenungkan firman Allah yang sungguh luar biasa ajaibnya. Tidak ada firman Allah dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-21 saudara, yang saling bertentangan. Hanya kita manusia yang tidak memiliki pikiran yang tajam, tetapi kita punya otak yang sudah menjadi tumpul, sehingga kita menemukan banyak pertentangan di dalam firman Allah. Tetapi ketika kita hidup di dalam roh, maka Tuhan akan menjelaskan bagaimana seharusnya terjadi. Karena itu untuk kesimpulan yang saya mengatakan kepadaku bahwa benar Yesus sebagai eskatologi akan datang pada kali yang kedua dalam kemuliaan untuk mengangkat dirinya yang setia. Tetapi saya mengatakan di dalam kehidupannya yang sebenarnya sebagai anak sampai dia pergi ke surga duduk hanya di sebelah kanan Allah, karena dia belum selesai menyelesaikan pekerjaannya, yaitu akan menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau tempat itu sudah selesai, apa yang sedang dia kerjakan? Roma 8 ayat 28 dia berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam Yesus untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, orang-orang pilihannya, supaya kita selamat datang ke surga. Karena itu saudara, kita akan melihat kebenaran yang sesungguhnya bahwa Yesus secara kemuliaannya dia telah naik ke surga, dan di dalam kemuliaannya itu dia akan datang pada kali yang kedua. Tetapi di dalam kasih karunia-Nya sebenarnya dia juga sementara ini menyediakan tempat bagi kita
ayatnya yang ke-9 mulai sampai ayatnya yang sampai di ayat mana nanti terakhir. Efesus pasal 4 ayat yang ke-9. Bukankah ia telah naik? Ya. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya. Itu tentang mimpi dari Yakub dan nubuatan Nabi Yesaya, ya. Bahwa di langit itu tahtanya, tetapi kakinya sampai ke bumi. Ini bukankah ia telah naik? Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Apa yang dia kerja di bagian bumi yang paling bawah? Ayatnya yang ke-10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Bahkan dia katakan bahwa dia naik lebih tinggi jauh dari semua langit. Oh, di atas langit saudara, orang sudah mencari terus sampai ke langit. Langit itu tidak pernah habis-habis. Ya, naik langit itu kan batas pandangan, ya. Berbicara tentang batas pandangan orang. Orang sudah naik, ternyata tidak ada batasnya itu langit. Sedangkan ini firman Allah bahwa dia juga telah naik. Untuk apa dia naik, saudara? Ya, untuk memenuhkan segala sesuatu. Kata memenuhkan segala sesuatu inilah yang sementara dikerjakan oleh Yesus di dalam diri kita pribadi-pribadi. Sehingga firman Allah berkata bahwa tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Allah? Tidak tahukah bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus di dalam roh, saudara? Kita tadi sudah sempat mendengarkan di dalam, harus dilihat, ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkanmu yatim piatu, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Dengan mengatakan itu datang kembali, inilah yang Tuhan sementara lakukan di dalam diri kita, sehingga kita mengatakan kita membeda-bedakan Yesus beda dengan Roh Kudus. Kita keliru, saudara. Yesus beda dengan Allah Bapa di surga, kita keliru. Ketiganya itu adalah satu. Saudara, apakah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu adalah Bapa? Apakah Yesus yang tinggal di dalam kita itulah Roh Kudus? Apakah Bapa yang tinggal di dalam kita itu adalah Yesus? Ketiganya mereka adalah satu-satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang esa, Tuhan kita yang esa. Ya. Jadi dalam pribadi apapun yang datang dalam diri kita, dia sementara bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mempersiapkan kita untuk dapat memenuhkan segala sesuatu, yaitu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Sekalipun penyelesaian pekerjaan itu sebenarnya sudah habis pada waktu dia mati di kayu salib, sehingga dia berkata telah selesai. Dan apa yang sebenarnya dia kerja sebenarnya, saudara, milik kasih Tuhan, yaitu yang dia kerja sebelum dia mati di kayu salib yang sementara dia kerja. Memang benar dia harus mati di kayu salib untuk memenuhkan segala sesuatu, bahwa pekerjaannya sudah selesai. Dan bagaimana saatnya sekarang ini sehingga dia tetap menginginkan supaya kita tetap mengadakan perjamuan asa yang kudus setiap waktu, setiap saat, untuk memperingati bahwa Tuhan masih, saudaraku, kematian Tuhan sampai ia datang. Kenapa sampai kita memperingati terus? Tuhan inginkan terjadi bahwa sebenarnya pekerjaannya, saudara, memang dia sudah selesai di kayu salib, tetapi pada saat ini masih banyak orang-orang yang menyalibkan Yesus. Sampai di dalam Ibrani pasal yang ke-6 di sana, orang yang pernah mengucapkan tentang kebaikan, tentang kebenaran firman Allah, tetapi berbuat dosa lagi, mereka menghina Yesus di depan umum dengan menyalibkan mereka yang kedua kali. Pertanda bahwa, saudara, selama masih ada keangkaran murkaan, selama masih ada kemurtadan, selama masih ada kejahatan, selama masih ada dosa, saudaraku, Yesus masih tetap disalib untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Ini kita lihat untuk memerlukan segala sesuatu. Ayatnya yang ke-11. Dan ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, hamba-hamba Tuhan itu juga disebut sebagai malaikat Allah atau pesuruh Allah. Amin, saudara percaya? Gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan itu juga disebut sebagai malaikatnya Allah, sebagai pesuruhnya Allah, sehingga Yakub bermimpi malaikat itu naik turun dari surga, sehingga seorang gembala
engkau dan aku satu, demikian juga mereka akan menjadi satu. Ya, ingat saudaraku, ini adalah tujuan sasaran daripada pekerjaan yang sementara Yesus kerjakan, bahwa ia telah naik tetapi dia juga telah turun untuk datang memenuhkan segala sesuatu. Karena itu engkau buka hatimu supaya Yesus hadir masuk di dalam dirimu, untuk dia bekerja mempersiapkan tempat datangnya tempat kediamannya Allah, yaitu kerajaan yang ada di bumi ini, kerajaan surga yang ada di bumi, yaitu di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga dia berkata pada masa kelahirannya, damai sejahtera di antara manusia, damai sejahtera Allah di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah damai sejahtera, itu berbicara tentang Yesus. Sehingga dia berkata, aku tidak meninggalkan ibu sendiri, tetapi aku akan memberikan roh penolong yang kepadamu, dan dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Dia akan datang dan tinggal di dalam diri kita untuk bekerja, ya, supaya memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sampai saat ini saudara, saya sementara posting di Facebook, ya, bahwa sebenarnya yang disebut sebagai anak Allah yang sebenarnya itu adalah kita manusia, ya. Oleh karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Karena bagaimana Yesus akan disebut terus sebagai anak Allah, ya. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan kita. Tetapi ketika kita menjadi percaya bahwa dia anak Allah, ya kita harus percaya dulu dia bahwa dia adalah anak Allah yang diutus, anak tunggal yang datang. Ketika kita percaya, itu adalah sebuah proses atau progres dari perjanjian kasih karunia yang Allah mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa dia datang sebagai anak Allah, di saat itu kita menerima hak untuk menjadi anak-anak Allah. Setelah kita menerima hak yang menjadi anak-anak Allah, maka Yesus menjadi yang sulung bagi kita, dan sulung untuk menebus dosa kita. Dia mati untuk dosa, dia mati untuk kesalahan kita, dia mati untuk kekurangan kita. Ketika kita percaya bahwa dia telah mati dan dikuburkan dan bangkit naik ke surga, pada saat itu kita memiliki status sebagai anak sulung Allah yang akan menjadi dipersembahkan pada waktu kedatangan Yesus pada kali yang kedua, yang disebut orang eskatologi. Saudara, saya hanya dengar juga dari orang, saya belum pernah mempelajari tentang eskatologi. Ya, eskatologi berbicara tentang kedatangan Yesus pada kali kedua, yang akan dipersembahkan yaitu anak sulung orang Israel, anak sulung gereja Tuhan. Karena itu sebelumnya Yesus harus membunuh dulu anak sulung dunia, anak sulung orang Mesir yang terjadi pada peristiwa Mesir. Yang pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, kita harus dewasa rohani, ya, sehingga di dalam kebenaran firman Allah berkata, celakalah ibu-ibu hamil dan yang sedang menyusui pada masa kedatangan aniaya besar. Kenapa? Ibu-ibu yang sementara yang menyusui, yang sementara mengandung, berarti dia belum pernah melahirkan anak. Sekalipun dia sudah melahirkan anak, tetapi masih menyusui, berarti orang yang dia gembalakan, orang yang dia selamatkan, orang yang dia melahirkan itu belum hidup dalam kedewasaan penuh. Karena itu sebagai gereja Tuhan, tanggung jawab kita melahirkan anak sebagai domba, kemudian kita juga harus mendewasakan anak itu sampai mereka dewasa, sehingga kepada kita tidak menimpa, yaitu celakalah ibu-ibu yang hamil dan yang menyusui pada masa kesusahan besar itu terjadi. Kemudian, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya. Jadi inilah sasaran, inilah tujuan yang sebenarnya, sehingga Yesus berkata, dia harus menyampaikan pertama, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Berarti tidak perlu lagi dia sediakan di sana. Amin, saudara. Karena sudah banyak tempat tinggal. Dan yang saya sampaikan tadi belum selesai, kami punya dialog cerita dengan Pak Benyamin. Allah itu Allah Maha Kuasa, sedangkan langit dan bumi dia jadikan hanya dengan firman-Nya saja. Apalagi cuma tempat tinggal, ya. Apalagi kalau memang harus ada rumah, kita punya mau tinggal di surga. Bahkan bukan, kalau ada yang lebih mulia dari lagi emas, kalau memang Tuhan kehendaki, kalau Tuhan inginkan, dia cuma hanya berkata saja. Tidak perlu dia mau capek-capek kerja macam Pak Benyamin, harus naik, ya, harus pasang dulu, campur dulu, ya, kemudian gali tempatnya untuk pasang fondasi, bangun, ya, dia punya tiang-tiang, pasang dindingnya, pasang kapnya, pasang atapnya, pasang hubungannya. Ya, tidak perlu seperti itu, ya. Apakah seperti itu Allah kerja? Banyak kan kesaksian seperti itu. Ada kesaksian yang saya makin yang betul-betul menyakitkan telinga saya, saudara. Ditanya, Tuhan Yesus, ini kenapa ini rumah ini? Ada yang baru masih halamannya, ada yang baru fondasinya, ada yang sudah di dindingnya, ada yang sudah diatapi,
sana. Oh, itu yang sudah selesai, sudah ada penghuninya di dalam. Ya. Itu yang sudah mau selesai, berarti penghuninya sudah lama mau dijemput. Ya. Adakah di dalam kebenaran firman Allah seperti itu, saudara? Ya. Jangan kita berganjang kepada mimpi-mimpi yang seperti itu, saudara. Ya. Tentang perbuatan-perbuatan seperti itu, karena iblis itu sangat pintar. Dia mau datang menyesatkan kita. Ingat satu hal yang kita harus tahu, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Kalau orang mau pertanyakan kenapa sampai kamu punya Tuhan 2, kamu punya Tuhan 3, ya. Sedangkan iblis saja legion, ya, dia bisa jadi banyak. Ya bagaimana Tuhan kalau cuma dia bekerja sendiri, ya? Allah itu Allah Maha Kuasa, tidak boleh kita cari tahu. Bagaimanapun dia punya cara kemanusiaan, saudara, itu tidak bisa kita mau cari tahu. Itu haknya Allah, otoritasnya Allah itu terjadi karena dia telah berjanji bahwa dia tidak gampang, saudara. Dia bisa berada di sini di semua pribadi kita, tetapi dia bisa juga berada di semua pribadi yang percaya kepada dia. Haleluya. Mata Allah tidak pernah kurang, ya. Dia ada di segala tempat, tidak gampang, saudara. Dan itu tidak perlu kita cari tahu. Yang kita harus tahu bahwa Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Apa yang tidak bisa dia buat? Amin, Pak. Apa yang tidak bisa dia buat? Apalagi kita mau berbicara tentang itu akan sesat, bahwa kerajaan surga. Yesus sementara bekerja bangun rumah di sana untuk orang-orang yang, saya bilang, emangnya Yesus tidak Maha Kuasa? Dia cuma bilang jadilah. Beda kita manusia, ya. Kita harus cari dana dulu, ya. Kita harus mengumpulkan dana dulu baru bangun gereja. Tetapi gereja yang kita bangun ini, saudara, hanya untuk dibinasakan juga. Kita harus prediksi, kita harus pikir-pikir apa sebenarnya tujuannya Yesus berkata, ya, yang disampaikan kepada orang Israel pada waktu di Mesir. Dia bilang kami akan pergi beribadah 3 hari perjalanan jauh. Itu 3 hari perjalanan jauhnya itu tentang Yesus mati, dikubur, dan dia bangkit kembali. Ya, itulah gereja yang sempurna, sehingga Yesus berkata, rombak bangunan ini dalam 3 hari aku pasti bisa membangunnya. Itu berbicara tentang dirinya. Di saat itulah dia sedang bekerja saat ini di dalam diri kita. Ya. Tetapi jangan juga kita sepelekan bahwa Yesus akan datang dalam kemuliaannya pada kali yang kedua untuk mengangkat yang kita sudah dengarkan tadi firman Allah, mengangkat gerejanya yang setia, yang taat kepada Tuhan. Dan ingat, saudara, berdasarkan firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Apa, saudara? Seperti kita bayangkan kita bekerja, kita bangun, kita pilih itu pekerjaan mana yang kita sukai, dan kita bangun itu pekerjaan dengan baik. Demikian juga Yesus saat ini sedang bekerja. Dia pilih semua manusia, dia pilih untuk dia kerjakan. Tetapi kita sendirilah yang seringkali tidak mau untuk dikerjakan oleh Yesus Kristus menjadi sebuah bangunan tubuh Kristus yang sempurna untuk dipersiapkan sebagai tempat tinggalnya Allah saat ketika dia datang pada kali yang kedua untuk menyatakan dipersembahkan sebagai persembahan yang sulung di hadapan Allah untuk menjadi, ya, gereja Tuhan yang sempurna, yang disempurnakan masuk dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Karena itu, saudaraku, hanya satu kunci supaya kita semakin mengerti, yaitu kita menjadi semakin mencapai kesatuan iman, ya. Kesatuan iman kita yang ada di tempat ini, jangan kita berpisah-pisah. Begitu kita komitmen di hadapan Tuhan untuk memiliki satu iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, bahwa siapa itu Yesus yang sebenarnya. Kemudian kita harus dewasa penuh, ya. Kita harus dewasa rohani. Kita tidak menjadi anak-anak rohani. Ketika kita ditegur dan tersinggung, itu pertanda bahwa kita adalah anak-anak, ya, saudaraku. Kita harus dewasa di dalam hal kerohanian kita dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hendaklah Kristus tinggal di dalam kita. Kita harus memiliki kepenuhan Kristus bagaimana Yesus, karena Kristus telah menunjukkan teladan bagi kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jalan satu-satunya di dalam kehidupan kita yaitu hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Tadi malam bagi yang datang, kepada kita diberikan karunia masing-masing. Ya, kita baca ulang, saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Ini harus ada yang kita miliki di antara kita manusia, umat-umat Tuhan, ya. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya. Jangan kita saling memaksakan satu dengan yang lain, tetapi kita berdoa kepada Tuhan supaya setiap karunia yang ada, yang Tuhan berikan itu kita harus miliki, 1 2 kalau bisa kita miliki semua, ya. Kalau bisa kita miliki semua. Yang pertama kata-kata hikmat, yang kedua kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi hikmat dengan pengetahuan itu berbeda, saudara, ya. Jadi hikmat dan pengetahuan itu berbeda. Kemudian ayat yang ke-9. Yang ketiga, kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, ya. Bicara tentang iman, sekalipun Yesus pada datang ke bumi dan dia sementara datang untuk mencari iman. Kalau ada iman dia masuk dalam diri kita, ya.
perkumpulan ibadah raya kita. Saudara, masing-masing dari kita harus datang berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita yaitu karunia-karunia roh yang seperti ini. Tadi malam kita sudah dengarkan dengan kita berseru kepada Tuhan, memohon supaya kepada kita diberikan karunia masing-masing kepada kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, sebab itu hak otoritas Allah memberikan karunia itu kepada kita. Ketika kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus itu, tetapi sebelumnya kita harus penuh dengan Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus, satu-satunya jalan keluar bagi kita supaya Yesus turun bekerja di dalam kehidupan kita. Tanpa ada Roh Kudus di dalam diri kita, Yesus tidak akan bekerja, sebab hanya dengan ada Roh Kudus di dalam kita, maka Yesus oleh Rohnya yang kudus bekerja di dalam hidup dalam kita, tinggal di dalam kita, dia bekerja di dalam kita, mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada rumah Bapa yang kekal, di mana di sana banyak tempat tinggal disediakan bagi semua orang. Bahkan seluruh bumi ini kalau semua bertobat, percaya Yesus dan melakukan kebenaran firman Allah, taat kepada Dia, mengerjakan setiap kehidupan rohani yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya saudara, di tempat di sorga itu banyak tempat tinggal yang disediakan untuk saya dan saudara. Karena itu mari di hari-hari terakhir ini, mari kita penuh dengan Roh Kudus. Yang paling utama supaya kita mengerti ketika ada khotbah-khotbah yang pakai menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Bahasa-bahasa tinggi bukan bahasa intelektual saudara. Bahasa-bahasa tinggi sama seperti yang Yesus ajarkan dalam Yohanes pasal 6. Banyak orang yang mundur karena perkataannya terlalu keras. Mereka tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Masa dia bilang tubuhnya adalah makanan yang menghidupkan. Ya, makanlah tubuhku maka kamu akan hidup. Secara manusia kita akan menolak. Masa kita memakan dagingnya Yesus? Manusia biasa. Ya, tetapi yang berbicara tentang dagingnya Yesus adalah kebenaran firman Allah. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan atau orang yang menyampaikan kebenaran firman Allah, kita berdoa kepada Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Allah, mereka sama dengan kita dalam manusia biasa, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan dalam menyampaikan. Tetapi ada guru yang besar, guru yang luar biasa, yaitu Roh Kudus akan mengajarkan kepada saudara dan akan membukakan, meninggalkan setiap rahasia firman Allah, baik yang saudara baca apalagi yang saudara dengarkan lewat pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena itulah guru besar kita akan membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Ingat bahwa Yesus sementara bekerja dalam diri saudara. Persiapkan diri kita, berikan hati, berikan kehidupan untuk dikerjakan Yesus. Yesus sementara bekerja mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kita tidak tahu kapan itu penyingkiran gereja, kita tidak tahu kapan itu pengangkatan gereja. Karena itu mari kita berjaga-jaga dan terus berdoa, dan biarlah kita turut untuk senantiasa mengikut sertakan Yesus bekerja dalam diri kita, menjadi membangun sebuah tubuh Kristus yang kuat, yang kokoh, yang dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik untuk hadir di depan. Haleluya. Haleluya. Saya rindu saudara kita akan menyanyikan pujian yang berkata bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan pujian ini, bagaikan bejana siap dibentuk, supaya kita memiliki kerinduan untuk jadi sama seperti Yesus. Kita manusia harus jadi sama seperti Yesus. Sehingga Paulus berkata, namun aku hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, hanya dengan menjadi sama seperti Yesus, maka kita bisa untuk sempurna di hadapan Allah, dan kita siap untuk masuk dalam kerajaan yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan kerajaan itu memang sudah ada sejak dari dahulu kala, sejak purbakala sampai pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bejana siap dibentuk. Ingat saudara, serahkan hidupmu sebagai bejana yang akan datang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesus adalah petunjuk, kita adalah bejana yang hanya dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kita menjadi baru dan baru untuk menjadi alat kerajaannya. Dalam rumahmu, inilah
selama berjumpa dengan Yesus. Karena itu saya mengajak saudara untuk memohon kepada, buka hatimu saudara, hilangkan kesombongan, keangkuhan, kedengkian, iri hati. Mungkin ada di dalam diri saudara kekhawatiran, mungkin kekhawatiran menghadapi penyakit yang merasuk ke saudara, kekhawatiran akan hal ekonomi dalam hidup saudara. Ingat, semua perkara-perkara dunia ini dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka Allah akan memberikan semua yang engkau butuhkan. Carilah Yesus penuh, kiranya engkau penuh dengan Roh Kudus. Buka hatimu untuk Roh Kudus masuk dan mencapai. Itulah keutamaan, itulah yang paling utama di dalam diri kita. Maka Tuhan akan datang melawat engkau, akan melepaskan dari semua persoalan yang engkau hadapi, akan menyembuhkan engkau dari segala penyakit. Penyakit apapun yang engkau derita saudara, itu sangat kecil di hadapan Tuhan. Tetapi jangan engkau mengeraskan hati untuk dibentuk oleh Allah. Kita adalah penjuru, kita adalah tanah liat, dan Yesus adalah penjuru. Kita ini adalah bejana-bejana, dan Yesus adalah tukang bejana yang memperbaiki kita. Dia sementara mempersiapkan kita untuk datang, dipersembahkan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Allah, persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itulah sebabnya dia berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita adalah manusia yang tidak kudus, kita manusia yang tidak berkenan. Jadikan Yesus sebagai sarana, sebagai sebuah kekuatan untuk membentuk engkau menjadi sebuah persembahan yang tiada bercacat, yang tiada bercela, yang tiada bernoda, sehingga bisa dipersembahkan sebagai persembahan yang diberikan kepada Allah. Siapa yang mau dibentuk oleh Allah? Siapa yang mau dibentuk oleh Yesus? Itu tergantung dari dirimu masing-masing, saudara. Dan setiap orang yang telah dibentuk oleh Tuhan, dia akan selalu merasakan sukacita. Dia akan selalu merasakan damai dan sejahtera. Sekalipun cobaan dan tantangan, sakit, penyakit, kekurangan, kelemahan ekonomi apapun di dalam hidupnya, tetapi dia sanggup menghadapi. Oleh karena ada Yesus yang memberikan damai dan sejahtera, memberikan sukacita dalam hidupnya. Itulah perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Mulia sakaya nama sakaya nama. Saudara, jangan saudara berhenti kalau saudara belum dijawab. Jangan saudara berhenti, saudara rugi. Yesus telah naik dan dia akan turun. Kita tidak tahu waktu kedatangannya pada hari yang kedua kapan. Karena itu berjaga-jaga dan berdoa, memohon Roh Kudus. Jadilah perempuan yang bijaksana, yang selalu menyediakan minyak di dalam oleh-oleh. Gereja yang subur. Tidak peduli engkau orang tua, tidak peduli engkau anak muda, tidak peduli engkau anak-anak saat ini. Engkau dijamah, sekalipun engkau anak-anak tinggal di mana Allah berkata, anak-anak jangan punya kerja di surga, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Tetapi kita berbicara kita yang dewasa, kita harus dewasa rohani, dewasa di dalam iman. Hilangkan kebencian, hilangkan iri hati. Itu yang Yesus bentuk supaya itu dijauhkan dari hidup kita. Dia membentuk hati kita, dia membentuk hidup kita untuk menjadi bejana yang baru, bejana yang hanya diisi oleh firman Allah, oleh air firman Allah, oleh roti firman Allah, oleh rumput yang merupakan makanan domba. Mulia nama sahabat dalam menjaga saya, kulbastaran hal mesti nanti kau yang saya ini. Silbas toro nama raka nama sina ya Tuhan karena bukai. Astika nama tika lama sore kali kita sere nanti kapan saja. Haleluya, puji nama takari Krista. Haleluya. Rendahkan hati kita saudara. Rohnya yang kudus, roh yang berlalu. Maka dia tidak akan masuk dalam diri kita kalau kita ada kekerasan hati, ada keangkuhan, ada kesombongan, ada iri hati dan kedengkian, kebencian. Mungkin saudara benci kepada gembala,
mungkin saudara benci kepada kami pendeta. Itu saja mereka selalu katakan bertobat, bertobat. Itu saja mereka katakan harus takut, harus takut, harus begini, harus begini. Atau mungkin saudara benci kepada teman saudara. Saudara hilangkan kebencian itu. Mungkin ada di antara kita suami benci istri, istri benci suami, orang tua benci anak-anak. Secara kita tidak sadar. Saudara, kita minta ampun di hadapan Allah. Mari kita bersatu. Untuk itulah Yesus punya tujuan. Dia telah naik tetapi dia telah turun, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya lewat para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para nabi, para rasul, para pemerintah Injil, para guru-guru, pengajar-pengajar, supaya orang-orang kudusnya diperlengkapi untuk melengkapi dengan perbuatan baik di hadapan Allah. Apakah ibu sudah berbuat baik di hadapan Tuhan, saudara? Tetapi kau juga harus berbuat baik kepada sesama. Karena itu dia berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Setelahnya berkata, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Kedua hukum ini, yang satu hukum tentang mengasihi Allah, dan hukum yang sama dengan itu kasihi sesama manusia. Tetapi dia juga mengajar kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Selama itu belum terjadi dalam diri kita, dia tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan ketika kita tidak diampuni kesalahan kita, Yesus tidak bisa bekerja kepada orang yang tidak diampuni kesalahannya. Memang dia datang, bukan datang mencari orang yang benar. Untuk apa dia mencari orang yang benar? Orang yang benar sudah tinggal di rumah Bapa, sekalipun masih ada di bumi. Tetapi dia datang mencari orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, untuk supaya bagaimana orang yang berdosa menjadi tidak berdosa, orang yang sakit menjadi sembuh. Haleluya. Mari kita nyanyikan kembali lagi pujian tadi. Bagaikan bencana siap dibentuk. Bagaikan bencana siap dibentuk. Demikian hidup kita. Saudara akan terlepas dari semua iri hati, kebencian dan kedengkian. Kepadamu yang Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba datang berdoa mendoakan semua kami yang hadir pada siang hari ini di dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Kalau engkau telah naik, engkau pasti akan turun. Tetapi engkau juga telah turun dalam rupa di dalam Roh yang kudus, bekerja dalam diri kami. Karena itu engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini Tuhan. Mereka butuh engkau bekerja di dalam diri mereka. Mereka butuh engkau membentuk mereka Tuhan. Mereka butuh engkau jamah mereka. Mereka butuh dipulihkan oleh Tuhan, supaya di dalam hari-hari ke depan Tuhan mereka akan bisa disempurnakan dan menjadi sama seperti Yesus. Sebab tidak ada yang akan bisa naik ke surga kalau bukan dia harus turun, ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan bisa naik ke surga kalau dia tidak pernah turun
Kiranya semua firman yang telah kami dengarkan dari 2 sesi pada siang hari ini akan menguatkan kami bagaimana mengisahkan tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua dalam kemuliaannya, yaitu kedatangannya dalam kehidupannya yang sebenarnya, dalam tubuhnya yang sebenarnya, yaitu bagaimana nanti wujud Allah yang sesungguhnya di sana kami akan melihat. Dan juga Yesus telah datang di dalam diri kami dalam rupa roh yang Tuhan untuk bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kiranya kami selalu Tuhan menikmati firman-Mu dan jadikan firman-Mu sebagai rema atau firman yang hidup ya Tuhan, terpakai di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan hidup bergerak hanya oleh firman-Mu. Kami tidak akan salah di dalam kami melangkah. Urapi hamba-Mu, kedua hamba-Mu kami yang telah menyampaikan firman Allah. Urapi juga pendengaran mereka, pendengaran rohani, supaya mereka mengerti setiap kehendak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus anugerah kiranya, yaitu hikmat marifat dari Tuhan, roh pengetahuan akan menjadi milik umat-umat-Mu oleh Roh-Mu yang kudus, supaya mereka mengerti setiap kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami dengan iman-Mu, teguhkan kami dengan firman-Mu. Kami siap untuk memberikan persembahan syukur. Besar kecil pemberian kami, itulah kerelaan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Haleluya. Kita berkata oleh firman Tuhan yang hidup, biar kita hidupkan itu firman di dalam kehidupan kita masing-masing, karena Dia akan memberikan kekuatan untuk kita. Kita akan memberi persembahan dan angkat pujian hanya dengan alasan